Sari dan hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami materi yang menarik banget nih, yaitu self-management dan juga guidelines for followers. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan kita hari ini, aku akan review sedikit mengenai diadik dan follower. Nah, diadik relationship ini adalah hubungan individual yang berlangsung secara timbal balik antara pemimpin dan pengikut masing-masing unit kerja. Materi ini dimulai dengan teori yang menjelaskan bagaimana keunikan hubungan pertukaran yang dikembangkan dengan setiap bawahan dan implikasi dari hubungan ini untuk kepemimpinan yang lebih efektif. Selanjutnya, teori atribusi diperiksa untuk menemukan bagaimana para pemimpin menafsirkan kinerja bawahan dan memutuskan bagaimana reaksi terhadapnya. Nah, setelah tadi aku review sedikit tentang materi yang akan kita bahas, selanjutnya kita langsung bahas ke pembahasan pertama, yaitu self-management. Self-management menurut Mans dan Sim tahun 1980, self-management adalah seperangkat strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilaku individu itu sendiri. Self-management dalam terminologi pendidikan, psikologi, dan bisnis adalah metode keterampilan dan strategi yang dapat dilakukan oleh individu dalam mengarahkan secara efektif pencapaian tujuan aktivitas yang mereka lakukan, termasuk di dalamnya seperti goal setting, planning, scheduling, task tracking, self-evaluation, self-intervention, dan self-development. Selain itu, self-management juga dikenal sebagai proses eksekusi atau pengambilan keputusan. Strategi manajemen diri dalam berperilaku antara lain tujuan diri, pemantauan diri, manipulasi syarat, penghargaan diri, dan latihan untuk merencanakan suatu tindakan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari self-management atau manajemen diri adalah seperti yang pertama, membantu individu untuk dapat mengelola diri baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dan dari kontrol orang lain. Nah, yang ketiga, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Lalu yang keempat, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri dan tidak tergantung lagi kepada atasan untuk berurusan dengan masalah yang berurusan langsung dengan mereka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah guidelines for followers. Panduan ini menangani masalah-masalah seperti bagaimana meningkatkan hubungan seseorang dengan seorang pemimpin, bagaimana menolak pengaruh yang tidak pantas dari pemimpin, bagaimana memberikan nasihat dan pembinaan kepada pemimpin, dan bagaimana menentang rencana dan kebijakan yang kurang tepat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka kita sebaiknya melakukan kebiasaan yang baik, yaitu seperti mencari tahu dulu apa yang ingin dilakukan agar kedepannya kita tidak salah langkah, lalu mengambil inisiatif untuk menangani masalah, memberikan alasan yang kuat tentang keputusan yang dibuat, mencari tahu keakuratan informasi yang ingin disebarkan, meminta feedback atau pendapat dari atasan secara jujur kepada kita, turut mendukung upaya untuk membuat perubahan yang diperlukan, menolak pengaruh yang kurang baik dari atasan, dan belajar menggunakan strategi manajemen diri yang lebih baik. Dari semua pembahasan yang sudah aku paparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan ini. Jadi, intinya self-management adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk mengendalikan berbagai unsur dalam diri seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku untuk mencapai hal-hal yang baik dan terarah meskipun upaya itu sulit. Dengan kita melatih self-management, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Sedangkan guidelines for followers yaitu panduan yang menangani masalah seperti bagaimana meningkatkan hubungan seseorang dengan seorang pemimpin, bagaimana menolak pengaruh yang tidak pantas dari seorang pemimpin, bagaimana memberikan nasihat dan pembinaan kepada pemimpin, dan bagaimana menentang rencana dan kebijakan yang kurang tepat.
Sekian pembahasan dari aku mengenai self-management dan guidelines for followers pada video kali ini. Materi ini bersumber dari Leadership in Organization 8th edition yang ditulis oleh Gary Yule. Semoga dengan kalian menonton video ini bisa mendapatkan insight baru ya teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi teman-teman.